Mulai Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah, pada malam kali ini kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Jadi itu di posisi daring untuk diseminasi budaya positif. Salawat serta salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak, Ibu yang hadir pada sesi daring pada diseminasi budaya positif kali ini. Saya banyak berterima kasih atas partisipasinya. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Suryadi, calon guru penggerak Angkatan 9, akan sedikit memaparkan tentang diseminasi budaya positif. Selanjutnya, sebelum masuk pada diseminasi budaya positif, mungkin ada yang mewakili dari kepala sekolah untuk menyampaikan sedikit pemaparannya atau pesannya sebelum saya memaparkan tentang diseminasi budaya positif ini. Monggo silakan Bapak Fakih yang mewakili kepala sekolah untuk menyampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Fakih yang tadi menyampaikan atau tadi sedikit memaparkan tentang diseminasi ini dan juga sebagai perwakilan dari Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya saya juga izin share screen terkait diseminasi ini ya Bapak. Mohon izin. Nah, ini saya sedikit memaparkan tentang diseminasi yang saya pelajari dalam TGP, Program Guru Penggerak, pada modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Saya sedikit akan memaparkan atau menyampaikan hasil dari yang saya pelajari kemarin terkait modul 1.4 tentang diseminasi budaya positif. Selanjutnya yaitu perkenalkan di sini ada Bapak Seno MPD sebagai fasilitator dan saya sendiri calon guru penggerak pada angkatan 9, dan di sini juga ada pengajar praktik saya dari SMA 4 Bangkalan yaitu Ibu Indi Sofi Fikria. Selanjutnya tujuan pendidikan pada diseminasi ini yaitu menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak,
agar mereka mendapat keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya dan tumbuhnya kekuatan anak. Selanjutnya, yaitu tentang budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Konsep utama pada budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat yaitu motivasi perilaku manusia, yang kelima yaitu posisi kontrol guru, dan yang keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Selanjutnya, kita masuk pada yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Di mana paradigma belajar ini yaitu untuk membangun budaya positif. Sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Yang kedua yaitu disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Perubahan paradigma ini yaitu menurut William Glasser, yaitu yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Dan yang ketiga yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang terakhir yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, selanjutnya kita masuk pada disiplin positif. Apa sih makna disiplin positif itu? Disiplin positif berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan dan apa yang dihargainya. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu kegiatan mulia. Kesimpulannya yaitu bahwa disiplin itu adalah mengenai tentang perilaku anak untuk dikontrol secara positif. Itu secara umum. Selanjutnya yaitu disiplin adalah kemampuan memerintah diri. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan atau sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Di sini kebutuhan dasar manusia itu ada 4. Yang pertama cinta kasih atau diterima, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Realitasnya atau kebutuhannya setiap orang pasti berbeda-beda. Maka dari itu kita harus memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang pastinya memiliki gambaran yang berbeda. Contoh kasus di sini ada sebuah contoh kasus yaitu Ibu Rika, guru kelas 7 SMP sedang bingung menghadapi ulah salah satu siswanya yang bernama Agus.
beberapa anak banyak mengeluhkan kelakuan Agus yang suka meminta makanan teman-temannya secara paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Rika, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, alasan Agus melakukan itu apa? Gitu loh. Nah, di sini, yaitu dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Rika sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Kadang anak-anak itu melakukan hal negatif itu pasti ada tendensinya. Contoh yang pertama yaitu survival ya, yaitu Agus lapar karena orang tuanya tidak memberi uang saku, seumpama. Yang kedua, love atau belonging, yaitu teman Agus jadi perhatian ke Agus. Kalau dia melakukan seperti itu, jadi dia menarik perhatian temannya supaya Agus diperhatikan. Yang ketiga yaitu power. Dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Dengan melakukan Agus pemaksaan itu, dia merasa temannya itu takut dan harus menuruti apa yang diinginkan. Yang keempat yaitu freedom atau kebebasan. Agus merasa kurang uang saku yang dikasih oleh orang tuanya sehingga dia melakukan hal tersebut agar dia merasa bebas. Yang terakhir yaitu fun atau kesenangan. Agus merasa iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Dia hanya mengerjai temannya dengan cara memaksa. Itu bisa tendensinya bisa seperti itu. Selanjutnya, semua perilaku mempunyai tujuan. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu ada motivasi eksternal dan juga ada motivasi internal. Contoh motivasi eksternal yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukannya. Itu termasuk motivasi eksternal. Dan yang terakhir yaitu motivasi internal, yaitu untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya. Selanjutnya, hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat itu, guru matematikanya, Ibu Irma, menanyakan pertanyaan kepada Iva. Langsung gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi dan tiba-tiba menjadi gagap saat mau menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat tingkah laku Iva yang tergagap dan terkejut tersebut. Bu Irma pada saat itu membiarkan teman-temannya menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan menyuruh Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Bu Irma. Kelas pun menjadi gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Pertanyaannya yang pertama adalah, apakah Anda setuju tindakan Ibu Irma terhadap Iva dan mengapa? Yang kedua, menurut Anda, tindakan Ibu Irma terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Selanjutnya, nah, di sini ada hukuman dan sanksi. Di sini ada tabel tentang hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Di sini termasuk identitas gagal. Hukuman itu termasuk identitas gagal. Karena sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Yang ketiga, korban mendapatkan keadilan. Yang ketiga, murid atau anak akan tersakiti. Selanjutnya, perilaku pasif agresif meningkat. Selanjutnya, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Selanjutnya, peraturannya adalah kamu harus. Yang terakhir, murid atau anak membenci peraturan. Itu yang namanya hukuman, termasuk kata-kata pada hukuman.
termasuk identitas gagal. Yang identitas berhasil ini yaitu disiplin. Yang pertama yaitu sanksi. Sanksi atau konsekuensi. Sesuatu harus terjadi. Dan yang kedua tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Korban bisa diabaikan dan seterusnya. Selanjutnya yaitu segitiga restitusi ini yaitu merupakan pilihan untuk menyelesaikan pada sanksi atau konsekuensi. Selanjutnya kita masuk pada restitusi atau posisi kontrol guru. Guru di sini ada guru yaitu sebagai guru penghukum, di mana guru penghukum ini kalau siswanya nakal dia langsung tanpa basa-basi biasanya langsung menghukum anak dengan hal-hal negatif, contohnya lari lapangan, suruh berdiri dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu membuat rasa bersalah, contohnya mengajak anak atau mendoktrin anak dengan kalimat-kalimat yang merasa anak itu merasa bersalah. Yang ketiga yaitu sebagai teman. Guru sebagai teman yaitu dia sebagai teman dalam arti bahwa diajak berdiskusi, curhat dan lain sebagainya. Terus ada juga yang keempat yaitu guru sebagai pemantau. Dia hanya melihat kondisi anak tanpa melakukan apa-apa. Dan yang terakhir yaitu guru sebagai manajer. Guru sebagai manajer ini yang diharapkan pada segitiga restitusi ini yaitu guru yaitu sebagai menuntun anak sesuai kodrat, sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, posisi kontrol guru. Ya, di sini ada motivasi, yaitu guru berbuat, guru berkata, dan hasilnya. Di sini ada motivasi eksternal, yaitu dibagi lagi menjadi identitas gagal, yaitu perilaku kontrol negatif, contoh menghukum dan membuat orang merasa bersalah. Sedangkan yang identitas berhasil atau sukses yaitu perilaku kontrol positif, yaitu sebagai teman, pemantau, dan kontrol diri ini yaitu sebagai manajer. Selanjutnya, di sini ada sebuah kasus, contoh kasus satu yaitu saya sedikit membacakan contoh kasus tersebut. Pada hari Senin, Pak Alfi tidak masuk sekolah. Pak Alfi merupakan guru matematika. Pada saat itu, Bu Rina menggantikan Pak Alfi. Bu Rina baru 1 tahun mengajar di SMP. Beberapa murid perempuan Vivi dan Natali mengetahui hal ini mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Rina. Bu Rina mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan untuk fokus pada tugasnya. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur kepala sekolah jika kamu tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah, ibu, santai aja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan tetap mengobrol. Di kasus 2, ini ada contoh kasus 2 yaitu Anton dan Dino sedang bermain basket di lapangan basket. Dan tiba-tiba terjadi pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan terjadi kontak fisik dengan menarik kemeja Anton dengan kasar sampai 3 kancinya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan mempertahankan diri itu adalah hal yang penting. Namun, meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang telah disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino agar bisa memperbaiki kesalahan ini? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu.
Ibu saya akan sangat marah kalau kancing baju saya copot begini. Ibu Suti pun bertanya ke Dino, apakah yang kamu lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah, tidak tahu, Bu. Saya lem kembali mungkin ya, Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem, akan mudah terlepas kembali, Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitnya saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi menjahit. Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya, siapa Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali terdiam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkerama dan bersenda gurau kembali. Itu contoh penyelesaian pada segitiga restitusi. Selanjutnya, masuk pada keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau motivasi intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat melakukan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Budaya positif, ini ada tahapan-tahapan pada budaya positif ini. Yang pertama yaitu peraturan kelas, yang kedua naik lebih tinggi yaitu keyakinan kelas, dan yang ketiga lingkungan positif, baru yang terakhir terjadilah budaya positif. Pembentukan keyakinan kelas, yang pertama keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua yaitu keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Yang ketiga yaitu pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Selanjutnya keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan mudah dipahami. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah tersebut. Yang selanjutnya yaitu semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Selanjutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui segitiga restitusi ini kita bagi menjadi 3. Yang pertama yaitu membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Selanjutnya nomor 2, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang ketiga yaitu memberikan penawaran bukan paksaan. Tahapan segitiga restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Contoh kalimatnya yaitu berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Terus saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak atau ibu mencari solusi dari permasalahan ini. Yang terakhir yaitu kamu berhak merasa begitu. Yang kedua yaitu tahapan segitiga restitusi yaitu validasi tindakan salah.
Yaitu kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan hal itu. Yang kedua, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Nah, sedangkan tahapan segitiga institusi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Apa yang kita percayai sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati, dan yang ketiga yaitu apa bayang kita tentang kelas yang ideal, dan yang terakhir kamu mau menjadi orang yang seperti apa. Itu sedikit slide atau pemaparan dari saya terkait dengan budaya positif yang telah saya pelajari. Selanjutnya, eh, silakan Bapak Ibu kalau ingin bertanya dari pemaparan saya terkait dengan slide yang tadi tentang budaya positif. Saya buka sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu kalau mau bertanya mungkin. Monggo Bapak, silakan. Oh, open cam nggak apa-apa. Nanti kalau nggak apa-apa ditutup lagi Pak karena terkendala sinyal mungkin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang bagus dari Bapak Faki terkait kenakalan pada anak eh, di sekolah. Karena memang pada dasarnya anak-anak itu unik, Pak ya. Pada dasarnya anak-anak itu unik. Kenapa? Karena memang anak-anak itu datang ke sekolah dengan karakter yang berbeda-beda. Anak itu unik ya. Jadi bagaimana cara mengatasi anak-anak ini yang kadang dengan karakter yang berbeda, dengan nakal-nakalnya yang berbeda juga ya. Yang pertama itu kita masuk pada pemahaman tentang budaya positif ya. Budaya itu apa sih? Kalau kita pahami sejenak, budaya itu adalah berasal dari kebiasaan atau pembiasaan. Pembiasaan yang terus menerus akhirnya menjadi suatu budaya. Contoh di Madura itu budayanya apa? Kadang yang ramai itu terkenalnya kalau di luar itu budaya di Madura carok katanya ya. Itu kan carok itu budaya itu berasal dari pembiasaan yang terus menerus. Akhirnya melekat-melekat menjadi suatu budaya. Setelah itu kita masuk pada tentang kenakalan anak-anak ini ya. Bagaimana cara mengatasi anak-anak tersebut yang nakalnya itu yang berbeda-beda. Terus nakalnya itu kadang tidak umum, Pak ya. Macam-macam nakalnya. Makanya dari situ dalam budaya positif ini namanya ada pembiasaan, ya. Pembiasaan dari mana diawali? Dari kita. Yang membiasakan dari kita yaitu pembiasaan setiap harinya bagaimana pembiasaan itu diterapkan kepada anak-anak yaitu contohnya seperti kita tidak boleh datang terlambat gitu loh. Itu menjadi kebiasaan dan itu harus diterapkan secara konsisten. Kenapa? Karena
endingnya nanti ketika itu diterapkan akan terjadi yang namanya budaya. Kalau anak kita datangnya tepat waktu, insya Allah budaya itu kalau secara konsisten akan menjadi sebuah budaya yang positif. Nah, terkait masalah kenakalan, yaitu kita masalah anak-anak yang unik itu, yaitu kenakalan itu memang anak-anak itu sangat apa namanya itu bervariasi. Jadi kita yaitu gimana cara menangannya itu dengan cara memanggil anak itu, tapi tidak boleh dengan cara yaitu menghukum. Dalam proses restitusi ini memang tidak diperbolehkan kita yaitu menghukum anak. Contohnya suruh lari lapangan, disuruh angkat kaki dan memukul itu tidak boleh karena memang sudah tidak zamannya lagi seperti itu. Jadi caranya bagaimana? Dengan cara segitiga restitusi itu, dengan cara yaitu menstabilkan anak-anak, menanyakan sesuatu. Contoh kalau anak-anak itu nakal, kenapa kok nakal? Mungkin kan ada tendensinya menakal itu. Mungkin yang saya sampaikan pada slide sebelumnya, bahwa anak nakal itu pasti mempunyai tendensi. Yang pertama contohnya ingin diperhatikan sama temannya. Terus yang kedua yaitu ingin merasa berkuasa. Terus kebutuhan akan dirinya juga ada gitu loh. Makanya sebelum melakukan hukuman itu perlu kita menangani anak kenakalan itu dengan cara segitiga restitusi, dengan cara yaitu bertanya kepada anak-anak apa, kenapa kok anak-anak penyebabnya kok melakukan hal tersebut, dan kita juga pastinya memberi masukan dampaknya ke anak itu seperti apa, pastinya seperti itu. Mungkin seperti itu, Pak. Sedikit dari saya. Mungkin ada sanggahan nggak apa-apa, Pak? Mungkin pertanyaan yang lain atau teman-teman yang lain yang ingin bertanya seperti Bu Lili mungkin. Ya, Pak, terima kasih. Eh, itu sedikit dari saya. Bu Lili. Oh iya, Pak. Ya, Bu. Ya, terima kasih atas sanggahnya Bu Lili sangat bagus mungkin ya. Mungkin Bu Lili lebih konkret dengan dengan kondisi saat ini. Memang pendidikan di negara kita itu Bu sedang tidak baik-baik saja, gitu loh. Contohnya yang terjadi pada di media sosial atau di berita itu dunia pendidikan di negara kita sedang tidak baik-baik. Contohnya guru mengajak sholat dua saja itu dilaporkan ya. Eh, terus
apa namanya, ada yang diketapel, terus dan lain sebagainya, banyak terjadi seperti itu, banyak kita itu dilema dengan kondisi pendidikan yang ada di negara kita. Yang betul bahwa yang terjadi faktanya di sebagian sekolah mungkin atau di sekolah kita terjadi anak-anak itu yang kenakalannya melebihi tingkat kesabaran kita. Jadi contohnya sudah dikasih tahu tetap mokong, dikasih ini, sudah dikasih pengertian tetap. Tapi bagaimana cara penerapannya? Yaitu memang secara penerapan pada segitiga restitusi kita tidak boleh memukul karena kita ada undang-undang yang mengatur pada eh, eh, terhadap kekerasan terhadap anak. Contohnya seperti kekerasan atau bullying atau lain sebagainya itu kan tidak diperbolehkan karena sudah dibuatkan undang-undang terkait itu. Jadi bagaimana cara cara pelaksananya yaitu kita boleh juga sebenarnya memberi shock terapi kepada anak-anak tersebut biar tidak melakukannya, tetapi kita juga tidak boleh melakukan kontak fisik, di mana kontak fisik ini nanti bisa berefek pada kita sendiri, berdampak pada kita sendiri. Karena apa? Memang yang terjadi di negara kita dan bahkan sudah terjadi di sekolah-sekolah di daerah lain bahwa kita itu tidak boleh melakukan hal kekerasan karena berdampak pada kita sehingga efeknya kita juga pastinya kena dampak yang sangat berat atau hukuman yang sangat berat karena hukuman ini bisa termasuk pada jeruji besi, Bu ya. Makanya boleh, kalau menurut saya tetap boleh melakukan shock terapi sedikit, tapi tidak boleh dengan cara kekerasan kita memukul. Tapi kita boleh menghukum meskipun sedikit ya. Menghukum itu tidak bukan berarti memukul, tapi menghukum itu bisa dengan melakukan dengan hal lain. Contoh dengan cara yaitu lari lapangan juga nggak apa-apa. Karena memang kalau anak-anak sudah keterlaluan itu mungkin perlu terapi juga dan tidak mungkin seperti yang disampaikan Bu Lili kalau dikasih masukan seperti ini sudah melakukan restitusi tapi tetap melakukan hal tersebut kita juga perlu melakukan hal seperti itu. Tidak apa-apa Bu Lili melakukan hal seperti terapi contohnya hukuman tapi tidak boleh hukuman secara fisik contohnya seperti memukul. Nah, karena kita juga mempunyai batasan-batasan untuk kita sendiri gitu. Mungkin itu saja yang sepengetahuan saya tentang pemahaman tentang budaya positif dan terkait hukuman yang ada di sekolah. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain atau ditanggapi deh oleh sama Bu Lili. Iya betul. Iya betul. Betul, betul. Kurang ajar ya.
Ya, ya, ya. Betul. Oh iya Bu, mungkin saya sedikit menjawab ini Bu ya. Yang pertama memang itu Bu, di apa namanya, kita itu kan di zaman digital ini memang banyak perilaku anak yang menyimpang gitu loh, karena memang banyak tontonan-tontonan di media sosial, bisa di televisi itu yang tidak mendidik sehingga bisa ditiru oleh anak didik kita perilaku-perilaku yang negatif. Yang kedua mungkin masalah orang tua. Kadang tidak semua orang tua itu Bu mendukung dengan yang kita lakukan. Contohnya begini, biasanya kan anak-anak kadang orang tua kadang begini, apa namanya nitipkan anak ke sekolah, tapi kalau anak dimarahin kadang orang tua tidak terima. Contohnya yang terjadi pada media sosial itu, gara-gara menyuruh sholat duha, akhirnya memukul dan terjadi pelaporan kepada pihak yang berwajib sehingga ada pidana dan ada denda sebesar 50 juta. Jangan sampai hal ini terjadi pada kita, terutama pada Pak Ahmad ya, selaku guru PAI yang sering melakukan apa namanya melaksanakan sholat duha, mengajar sholat duha secara konsisten kepada anak. Makanya orang tua itu juga perlu adanya pemahaman terhadap orang tua, anak atau ada sosialisasi terhadap wali murid supaya bisa orang tua paham ketika menitipkan anak apa yang harus dilakukan gitu loh. Terus ya masalah tontonan itu memang sangat berbahaya Bu di era digital ini karena banyak banyak tontonan yang tidak mendidik mulai dari di televisi. Memang anak-anak banyak tontonan televisi itu anak-anak itu sudah anak pelajar itu sudah mencontohkan hal yang tidak baik. Banyak terjadi seperti itu. Maka dari itu, bagaimana cara meminimalisir? Yaitu dengan cara yaitu kita mengadakan sosialisasi yang pertama terhadap anak, mengontrol yaitu mulai dari apa yang dipegang, contoh HP dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu pembiasaan Ibu ya, pembiasaan baik. Budaya itu kan yang saya sampaikan tadi berasal dari pembiasaan. Dari pembiasaan terus menerus sehingga melekat menjadi suatu budaya. Makanya pembiasaan itu terus diadakan secara konsisten biar anak-anak tetap disiplin dan tetap ada jalur yang positif ketika melakukan kegiatan belajar mengajar. Mungkin itu saja Bu yang mungkin yang bisa saya sampaikan atau pengetahuan saya terkait tentang pemahaman saya tentang budaya positif dan penanganannya seperti itu. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain atau Pak Ahmad mungkin atau Bu Lili masih mau menanggapi tidak apa-apa.
Pak Ahmad mungkin, mungkin Pak Ahmad budaya positif. Hal negatif. Iya, menolak. Ya, melengos, perlawanan. Iya, 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 enggak. Oke,
Oke. Nah, kayaknya kalau terkait masalah sholat duha itu, kayaknya anak-anak lebih takut sama Pak Ahmad daripada Tuhannya kayaknya. Begini Pak, apa namanya itu? Memang di sekolah kita itu sekolah desa yang pertama, yang kedua memang pemahaman anak-anak itu tentang sekolah itu kepeduliannya tentang sekolah mulai dari masyarakatnya tingkat kepeduliannya masih kurang. Makanya inti utama dari untuk program ini yaitu supaya berjalan dengan lancar sebenarnya kuncinya yang pertama ada dari kepala sekolah, yang kedua pada kita yaitu cara menerapkannya. Yang pertama yaitu harus ada dukungan dari rekan-rekan kita, rekan sejawat untuk melaksanakan budaya positif itu dengan cara pembiasaan. Contohnya seperti sholat duha itu kan anak-anak kalau disuruh sholat duha kayaknya tidak takut. Ya, kalau apa namanya disuruh sholat duha, bahkan anak-anak pun itu sama Tuhannya kayak nggak takut. Padahal disuruh sholat duha, suruh menghadap sama Tuhannya aja, anak-anak sudah kayaknya apa namanya enggan gitu loh. Tapi bagaimana cara kita yaitu eh, biar program ini berjalan atau kebiasaan ini menjadi suatu budaya, pembiasaan sholat duha ini menjadi suatu budaya, yaitu kita yang pertama yaitu minta dukungan dari rekan kepala sekolah. Boleh kata Bu Lili, kalau kita biasa saja kayaknya nggak mempan. Mungkin kata Bu Lili ada masukan yaitu dengan cara kita menghukum, tapi tidak boleh menghukum secara kontak fisik. Contohnya dengan cara menghukum dengan cara lari lapangan dan lain sebagainya. Sekali-kali kan gitu buat terapi. Tapi saya juga kalau memang sekolah itu sudah terlalu terlalu sudah terlalu kayak gitu, mungkin ada terapi juga. Karena sudah apa yang kita lakukan di sini yaitu sudah semua dicoba tapi ternyata tidak sukses. Jadi kita kalau memang terapi itu bisa membuat anak-anak ada efek jerah, monggo kita lakukan gitu loh. Tapi tidak boleh dengan kontak fisik karena kalau ketika kontak fisik efeknya pada kita sendiri karena memang kita dibatasi sama undang-undang karena ada undang-undang yang mengatur kita tidak boleh memukul anak karena bisa dipidana seperti itu. Mungkin Pak Ahmad, alhamdulillah. Tetap semangat Bu, tetap semangat sholat duhanya jalan. Iya. Tapi kalau zaman saya mungkin Pak, mungkin kan ya kayaknya karena berbeda zaman itu apa namanya itu hukuman itu sebenarnya banyak ada sebagian kalau saya pribadi sebagai orang pondok lulusan pondok itu kurang setuju dengan apa namanya itu tidak adanya hukuman. Kalau zaman dulu memang hukuman itu dipercaya bahwa mendapatkan barokah. Kan seperti itu kalau anak pondok. Betul, betul seperti itu kayak. Kalau zaman dahulu memang
anak pondok itu kalau dimarahin sama gurunya atau dipukul sama gurunya ngelapor ke orang tua, itu malah ditambah itu, Pak. Ditambah dihukum itu, tambah dipukul itu. Nah, karena apa? Karena mereka menganggap zaman dulu itu dengan cara guru memukul anak atau mendidik anak, bukan meskipun tidak memukul, memarahi dan lain sebagainya, itu suatu bentuk kepedulian guru terhadap anak tersebut. Bahkan kalau kita ikhlas, itu bisa mendapatkan barokah terkait dengan eh, yang dilakukan oleh guru. Makanya orang zaman dulu ya yaitu seperti zaman-zaman pondok zaman dahulu itu kadang anak tidak belajar tapi kenapa kok pinter gitu kan, sukses kan gitu. Berbeda dengan zaman sekarang. Karena sekarang itu di negara kita itu sudah krisis moral gitu loh. Contohnya anak itu dengan guru itu dengan cara menyapa halo Pak, itu kan seperti itu. Itu kan sudah menyakiti hati seorang pendidik. Terus ada kata Bu Lili tadi, kalau disuruh apa itu melengos. Ya, melengos. Seperti kemarin disuruh nyuci apa namanya taplak meja, capek Bu kata. Ya, itu termasuk apa namanya itu hal-hal yang perlu dibiasakan karena memang zamannya sudah berbeda, cara mendidiknya juga berbeda. Kalau dulu tidak diatur oleh undang-undang, jadi kita bebas mendidik anak mau seperti apa. Sekarang berbeda karena sekarang itu mendidik anak itu harus sesuai dengan peraturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Jadi diatur. Makanya kadang orang tua sewenang-wenang untuk melakukan tindakan-tindakan ketika menghukum anak. Makanya kita sebagai pendidik pada zaman yang sekarang ini, di era digital ini, di era modern ini, yaitu kita berhati-hati setiap kita akan melakukan hukuman karena efeknya yaitu pada kita sendiri. Mungkin ada lagi, kalau tidak ada mungkin saya untuk sebelum apa namanya sebelum ditutup mungkin minta penutup doa dari Pak Ahmad setelah kegiatan ini. Mungkin ada doa dari Pak Ahmad. Monggo Pak Ahmad. Ya, betul. Oh,
Terima kasih atas bantuan doanya, Pak Ahmad. Semoga pemaparan saya terkait budaya positif ini bisa bermanfaat untuk kita dan anak-anak kita. Selanjutnya yaitu Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya pada diseminasi budaya positif ini. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf kurang lebihnya dari segi jawaban saya atau pemaparan saya. Mungkin yang kurang pas atau kurang enak yang saya sampaikan. Saya mohon maaf, sekali lagi mohon maaf untuk pertemuan kali ini pada diseminasi budaya positif pada sesi daring ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu kalau eh, izin keluar, izin live, monggo silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.